صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mautu wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirina kiram Bapak Ustadz Tafiquddin, Bapak Ustadz Naim, yang kesemuanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, anak-anak muda, anak-anak remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang kematian. Yang namanya proses kematian itu kita harus kenal Pak tahapannya, Pak. Jadi kematian itu adalah awal, ya. Kalau dibilang akhir dari sebuah cerita tentang kehidupan, maka terakhirnya adalah kematian. Sementara gerbang kematian itu merupakan gerbang untuk memasuki kehidupan akhirat. Jadi sebelum kita mati nih, kita harus kenal dulu nih, ya. Udah pernah belum ngerasain sakaratul maut? Udah belum? Belum. Sebenarnya sakaratul maut itu apa, Bu? Kan kita sering kali itu lagi sekarat tuh. Bahasa Betawi itu lagi sekarat. Itu kalau bahasa yang lunak gampang, Bu. Najah, dalam peristiwa najah. Sakaratul maut itu jadi intinya tuh badan kita ini akan dipamiti oleh ruh yang ada dalam jiwa kita. Jadi itu namanya peristiwa sakaratul maut. Jadi semua kita akan merasakan yang namanya peristiwa sakaratul maut. Kalau mereka adalah orang-orang yang beriman, ini seringkali kita kupas. Itu orang-orang yang beriman dalam peristiwa najah itu akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah belajar di dalam surat Fussilat ayat 30, hikmah dibalik cerita tentang orang-orang yang istiqomah. Diawali dengan kata kalimat innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan dia istiqomah dalam imannya, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam imannya. Nih, kalau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya adalah iman yang istiqomah dalam peristiwa najah, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan tuh fenomena cerita tentang kehidupannya. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka kami nampakkan semua bentuk amal perbuatan selama hidup di alam dunia. Orang-orang yang beriman akan tenang, Pak. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu.
Maka dihadirkan, diturunkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Kenapa? Karena di balik CCTV Allah diperlihatkan amal perbuatannya, pertolongan Allah datang tuh, ya. Pertolongan Allah datang dengan menampakkan di wajahnya orang-orang yang beriman, imannya adalah istiqomah, gambaran surga. Bapak mau mati, udah dinampakin surganya sama Allah. Kira-kira pengen buru-buru nggak? Pengen buru-buru. Apalagi yang dinampakin udah bidadari. Bidadari, Bu. Ibu udah nggak kelihatan, Bu. Bini yang kece, yang cakep, kalau suaminya adalah orang yang beriman, udah nggak kelihatan. Makanya deh, ibu masih hidup, jangan marah-marah mulu sama laki. Kalau ibu marah-marah mulu sama laki, ini malaikat-malaikat Allah, ya, bersama dengan bidadari-bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala, itu udah ngantri, nungguin suami yang bijaksana, suami yang beriman kepada Allah, imannya adalah iman istiqomah. Nih bidadari udah nungguin. Jadi dalam peristiwa Najah yang dikatakan dengan syakaratul maut itu adalah izin perpisahan antara badan dengan ruh. Orang-orang yang beriman udah jelas dinampakin tuh. Nih surgaku. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nampak jelas terlihat surganya Allah. Bidadari lewat. Iya. Nikmat gak? Indah gak kira-kira? Udah pengen buru-buru mati dah. Ya udah langsung aja kubur kalau perlu. Ya. Tapi bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya surga yang dinampakkan, tapi nerakanya Allah Azza wa Jalla dengan segala hiruk pikuk, kepenatan, kepanasan, kegelapan di dalamnya. Orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dinampakkan bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belum ngerasain, Pak. Makanya ada orang yang mau meninggal, maaf, yang bawa catatan amal perbuatan baik, tenang aja. Nih, contoh ahli surga, kalau udah meninggal itu di keningnya Pak ada apa? Keringat. Ya, ada keringat. Jangan ibu basahin waktu mau mati lagi ibu, ditaruhin air aja. Wah, ahli surga, nggak bisa begitu ya. Jadi sakaratul maut itu adalah satu peristiwa di mana badan dan ruh ini saling pamitan, ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan tuh, diturunkan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar berita gembira. Insya Allah dia dijamin surga. Insya Allah di kita semua, ya insya Allah Pak, jamaah al-ikhwan, waktu meninggal, waktu syakaratul maut itu dimudahkan, ya dalam keadaan husnul khatimah, dinampakkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau Bapak mau mati, oh ingat pelajaran Pak Ustadz ini. Ini episode seperti ini nih, sakaratul maut. Insya Allah akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian bahasa sakitnya sakaratul maut itu seperti apa sih Pak? Kalau kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa qadaru salasi ati darabatin bisayfi. Jadi sakitnya sakaratul maut itu kira-kira seperti sakitnya dalam pukulan pedang 300 kali Pak. Bisa bayangin ya. Makanya kalau kita baca risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat maut datang, itu pamitan dulu, minta izin dulu sama malaikat Israel. Dilihat udah pantas nggak nih, udah siap nggak nih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicabut ruhnya, ya, oleh malaikat Israel. Minta izin dulu, ya. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditarik ruhnya itu merasakan sakit, sampai merasa kalau tarikan urat seperti apa ya? Itu merasa luar biasa. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat maut, apakah sakitnya seorang yang ketika mati seperti ini rasanya? Ya Allah, luar biasa. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, kalau sakitnya sakaratul maut, peristiwa sakaratul maut seperti ini, maka timpahkanlah semua derita tentang sakitnya peristiwa sakaratul maut untuk umatku, timpahkan semuanya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya tuh Pak,
Ya, sampai sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali juga datang kepada baginda Rasul, cuma dibisikin, ya, jaga salatmu, nasihat yang baik-baik. Sampai ketika baginda Rasul akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lepas ruhnya, ya, dia lafazkan satu kalimat, ummati, 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 umatku ya Allah. Yang diutamakan adalah kita, Bu. Dalam peristiwa sakaratul mautnya. Jadi rasanya sakit seperti pukulan 300 pedang. Pedangnya nggak tanggung-tanggung, pedang yang paling tajam. Itu rasa sakitnya. Cuma ini kan bahasa nasihat buat kita. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan hidup, masih nyantel iman kita, jiwa raga kita masih ada, ruh kita masih hidup, itu jangan sampai hal-hal yang buruk itu terjadi pada diri kita. Kemarin saya udah kasih motivasi bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri ketika menjumpai kematian. Yang pertama, kita wajib untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dah, pokoknya lo hidup ikutin aturan Allah. Ya, kita udah pelajarin ya semua ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Nih, ayat ini ya nasihat buat kita bahwasanya yang menguasai diri kita, alamnya Allah, buminya Allah, langitnya Allah ada dalam pengaturan Allah, dan termasuk kita harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya kemudahan ketika menjumpai yang namanya kematian. Lantas kita berbicara tentang keluar ruhnya itu bagaimana? Ya, ini hanya bentuknya pendapat, Pak, ya. Hadis Rasulullah SAW, kalau boleh dibilang kita nggak boleh berbicara tentang kapasitas ruh. Ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jelas Allah tegas katakan dalam kalimat ayat ini, ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya perihal tentang ruh. Siapa yang bertanya? Orang-orang yang ingkar, Pak. Satu di antara dari 3 pertanyaannya, wa yas'alu 'an Dzulqarnain, mereka bertanya tentang pemuda Qurnain. Dzulqarnain maknanya. Lantas satu di antara pertanyaan mereka, orang-orang yang ingkar sama Allah, perihal tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Katakan Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Kalau urusan ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan sedikit sekali hamba Allah yang diberi pengetahuan tentang ruh. Saya mau tanya, Pak. Bapak punya badan, kelihatan nggak badan? Gantengnya Bapak, kecenya Ibu, cantiknya Ibu. Kenapa? Karena zohirnya itu badan bisa kelihatan. Siapa yang bisa melihat? Mata kita, Pak. Iya enggak? Karena adanya aliran darah ya yang dipompa dari jantung. Ini logikanya seperti ini. Kalau berbicara tentang ruh itu bagaimana bentuknya? Bagaimana ketika keluar ruhnya dari raga seorang ketika sakaratul maut? Bapak pernah lihat nggak ruh Bapak? Ada nggak yang tahu bentuk ruh kayak gimana? Ya, nggak ada yang tahu. Ya. Kita nggak dikasih pengetahuan tentang wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kecuali sedikit sekali. Bahasanya ada nih ruh nyantel dalam diri kita. Kenapa? Karena kita masih hidup. Ya. Jadi masalah ruh, keluar ruh dari jasad itu dapat dilihat dari gerakan mata sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang mau meninggal itu ya, itu ketika ruh ditarik itu berasa kelihatan matanya. Jadi saya pernah ngalamin gini, Pak. Ini wallahu a'lam bishawab, yang namanya cerita. Jadi ada tetangga yang mau meninggal. Itu dia nungguin anaknya atau mantunya yang datang dari sini nih, Lemah Abang nih, Rengas Bandung. Kalau ditungguin, pokoknya nungguin dia. Masih satu belum. Nih ibu-ibu pada nungguin di depan. Sampai cerita, ini waktu kematiannya, ya. Ini pelajarannya buat kita. Sampai di rumah istri cerita, itu ibu-ibu nungguin wangi banget. Kenapa bu wangi? Karena hadirnya malaikat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih,
orang-orang yang melaksanakan ibadah, mengerjakan amal ibadah kebaikan, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, ngaji. Dia orang ahli kebaikan Allah, ya. Makanya nggak sembarangan, Pak. Nanti ketika ada saudara kita yang meninggal, ini imamnya harus ngerti ilmu nih. Ya, ketika mengangkat ini jasad jenazah, maka katakan, ya, isyhadu innal mayyiti, sesungguhnya mayat ini ahli khair, ahli kebaikan. Dijawab oleh jamaah, ahli khair, ahli khair. Ini setidaknya akan menggugurkan keburukan yang ada pada dirinya. Harus ngerti ini semuanya. Jadi makanya yang dipilih menjadi imam dalam sholat jenazah adalah orang yang ngerti, yang paham. Jadi biar jadi kalimat doa nih. Ya, paham sampai di sini, Pak? Jadi ketika bicara tentang ruh, sakitnya ruh, keluarnya ruh bisa dilihat dari gerakan mata, ya. Sebagaimana yang telah terjadi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini kisahkan Abu Salamah. Waktu meninggalnya kelihatan tuh, Pak, nampak ketariknya ruh. Dan Bapak juga pernah merasakan, saya pun secara pribadi pernah merasakan orang tua kita yang meninggalnya tanpa kita ketahui. Tahu di kamar udah geletak, udah mati. Pernah nggak ngeliat kayak gitu kondisi? Ya, udah nggak ditemuin lah bahasanya. Ya, kalau masa ditemuin, saya pernah punya orang tua ibu. Ya, jadi waktu jam 8 pagi hari Jumat, ini ditanya adek, "Ma," namanya Isma, "pagi jam berapa ini?" "Jam 8, Bu. Ntar ibu mau berangkat jam 2. Allah karim. Ini satu aba-aba ternyata. Mau kemana? Pertanyaan kan gitu. Memang kondisinya udah payah. Ternyata pada Jumat ya udah meninggal dunia. Tapi diketahui, Pak, sampai ngegeram Allah. Ini yang bisa kita lihat. Itu sebenarnya ada gerakan mata yang tanpa kita tahu, tanpa kita sadari keluar ruhnya. Dan kebanyakan kita kadang-kadang nggak melihat, nampak tentang peristiwa keluar ruh dari raga seseorang ketika menjumpai kematian. Banyak yang lolos ya di antara kita. Saya punya mertua, dua-duanya dalam keadaan meninggal, nggak ada yang tahu. Nah, kita yang lagi nungguin bahasanya harus sabar, Pak. Nggak sembarangan ngajakin kalimat la ilaha illallah, kepanjangan. Ya kan? Enggak apa-apa ditalkinkan. La ilaha illallah. Jangan buru-buru maksudnya. Karena pergerakan ruh ketika akan keluar dari jasad orang dalam peristiwa sakaratul maut itu banyak jedahnya, Pak. Dia merenggang kalau bahasanya. Dari mulai kepala, ya, dari awalnya dari kaki itu sampai ke atas kepala, keluar ruh. Seperti itu ada. Jadi tidak ada pun kita yang tahu. Ini karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian apa? Udah ditunjukkan lewat gerakan mata, lantas diikuti. Nih, kebanyakan ya, diikuti dengan gemuruh suara tangis anak, gemuruh suara tangis suami, istri. Ibu hati-hati, Bu. Ya, kalau ibu meninggal, suami nangis. Mata kanannya keluar air mata, mata kirinya ngelirik. Iya enggak? Kebanyakan gitu. Hatinya sedih, tapi hatinya berharap dapat pengganti yang baru. Kalau ibu kan tak cerita ada. Kalau bapaknya mati, nangis, ya, sedih. Nggak ada lagi yang ngasih gaji, ya. Allah karim. Ini sedikit aja, Pak, biar kita nggak terlalu tegang banget. Ya. Dalam peristiwa sakaratul maut ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Makanya kita berharap kita adalah orang-orang yang tenang. Jadi ketika keluar ruh, gerakan mata lepas, lantas diikuti oleh yang namanya keluarga, tangisan keluarga. Di sana dikatakan saat keluar ruhnya itu dan ada tangisan, satu di antara keluarga kita ada yang berdoa makanya. Ya, jangan mengatakan kalimat macam-macam. Maaf ya, kalau orang yang dalam peristiwa sakaratul maut mati, bapak ucapan macam-macam keluar, benar nggak? Ini menjadi kalimat doa. Di situ punya kesempatan. Ya Allah, jadikan kematian Fulan bin Fulan ini kematian yang husnul khatimah.
Kita udah belajar sebelumnya ya, bagaimana sikap seorang hamba ketika menjumpai kematiannya, dia dalam keadaan tenang, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ketenangan yang Allah ridhoi. Fadkhuli, masuklah fi ibadi, fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jannati, ke dalam surgaku. Kira-kira ini pertanyaannya Pak, kematian kita kondisinya bagaimana? Akhir cerita dari sebuah kehidupan kita itu bagaimana? Apakah kita akan mendapati ketenangan dalam peristiwa kematian kita? Wallahu a'lam bishawab. Intinya pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana pertolongan Allah itu datang bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita sudah banyak belajar juga tentang catatan-catatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kematian itu pasti datang, ya, tidak ada manusia yang kekal hidupnya di alam dunia ini, ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak satu pun manusia yang aku kekalkan hidupnya di alam dunia ini sebelum kamu Muhammad ada. Apa imitta fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sering kali kita pelajari. Jadi nggak ada tuh yang namanya kekal, nggak ada satupun. Semuanya kita akan melalui yang namanya peristiwa kematian. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu bisa baghtatan, tiba-tiba. Dan ketika dia ajal datang, dia tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lagi-lagi Nabi ditanya, yang kamu lari dari peristiwa kematian Muhammad nggak bakalan bisa. Semuanya kita akan merasakan yang namanya peristiwa kematian. Lantas kemudian pertanyaannya Pak, itu yang namanya ruh, ya, orang yang meninggal, kita ngalamin ya, kita mati sementara tiap malam, ngerasain nggak? Itu yang namanya tidur. Ngerasain nggak ruh kita keluar Pak? Enggak. Saat raga kita sudah, mata udah nggak bisa ngelihat, telinga udah nggak bisa mendengar, ini kematian sementara. Tapi ruh kita masih ada, ya. Itu intinya Allah Subhanahu wa taala tegas katakan dalam Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memegang jiwa orang atau manusia yang ketika matinya, ya. Dan kemudian apa, walati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga memegang ruh orang yang ketika dia belum mati di waktu tidurnya. Jadi orang yang mau tidur, ya, itu masih sadar. Setelah dia pulas tidur, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan digenggam ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan. Dan ketika orang yang mau mati, lantas kemudian ruhnya keluar, dia mati. Ini ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Ya, orang yang mati digenggam tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa? Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah Subhanahu wa taala melepas ruh orang yang tidur. Jadi kembali dia kepada badannya. Makanya Pak, hati-hati Pak. Ini pernah kejadian, ada dalam sebuah perkemahan camping. Waktu tidur temannya dicoret-coret mukanya. Ruhnya mau balik lagi ke orang itu, nyasar. Sampai 2 hari nggak bangun tuh orang. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini bahasa kisah sebagai bentuk nasihat buat kita apa bukan? Sama ketika kita menguburkan jenazah, ada sesuatu yang kita kuburkan berbareng. Ini nanti insya Allah episode berikut. Ya, ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Ya, bentuknya alam gaib memang, tapi ini menjadi sebuah narasumber buat kita untuk bisa kita pelajari.
Jadi Allah memegang, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi kedua-duanya dipegang nih. Orang yang mau mati, orang yang mau tidur, ruhnya kembali kepada Allah. Orang yang mau tidur dan udah tidur, ruhnya ada dalam genggaman Allah, dan ketika dia bangun diserahkan lagi. Makanya nih bahasanya kita tuh wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makna daripada kematian sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan dan menghidupkan aku kembali. Bentuk kalimatnya adalah bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali baca. Bentuknya adalah tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya 3 kali baca. Bapak pengen lebih lagi sunnah nih, kan udah saya pelajarin juga kemarin ya. Baca lagi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. 10 ayat terakhir di dalam surat Ali Imran. Kenapa? Ini Pak, biar kita mendapati satu ruh yang memang benar-benar tenang. Ketika dicomot sama Allah, diambil sama Allah lewat malaikat Israilnya, keluar ruhnya insya Allah dalam keadaan tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kita semua nggak tahu kapan kita akan dimatikan, di mana kita akan dimatikan, dan kondisinya bagaimana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita kemarin 3 minggu yang lalu. Ya. Cukup Pak ya, waktunya udah habis. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dah. Ya. Ini nggak gampang soalnya pelajaran tentang ruh. Pokoknya jangan sekali-kali bertanya perihal tentang ruh. Ruh itu bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ya, udah saya sampaikan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya perihal tentang ruh. Ini orang-orang kafir, Pak, yang mau menjatuhkan Islam, yang mau menjatuhkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhan. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali ilmu pengetahuan tentang ruh. Soalnya di Jepang juga pernah ngajain tuh Pak. Bagaimana nih ditaruh di kaca orang yang mau mati, dimasukin kaca. Ya, keluar ruhnya dari mana nih? Ruhnya belum keluar, yang nungguin dia mati. Sama kayak Mama Loren berbicara tentang kiamat. Ya, kiamat tanggal 12 bulan 12 2012. Belum datang tanggal 12, dia mati. Artinya kiamat terjadi pada dirinya sendiri. Makanya kalau bahasa saya bilang jangan songong dulu, ya. Cukup Pak ya? Insyaallah paham ya. Jadi sakaratul maut adalah perpisahan antara badan dengan ruh. Ya, dan insya Allah kita adalah orang-orang yang dimudahkan kematian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat orang yang tidur, ruhnya dipegang oleh Allah dalam genggaman Allah, dan orang yang mati tetap dalam genggaman Allah. Kedua-duanya dalam genggaman Allah. Tapi orang yang tidur, ruhnya dilepaskan kembali dan kembali kepada jiwa raga orang yang baru bangun tidur. Mudah-mudahan pelajaran kita tentang kematian ya terus selalu menjadi wacana buat kita. Makanya selalu saya kembalikan lagi pada pokok persoalan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, kita berlindung dari kematian yang su'. Kita tidak pengen kematian yang jelek, yang buruk. Kita pengen kematian yang husnul khatimah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah terus beri kita hidayah hingga pada akhirnya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا
lana bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi haqqil Fatihah, Allahumma bi husnil khatimah, wa a'udzu bika min syu'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.